memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, masih bisa bertemu lagi di dalam ibadah ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. 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 Yang sudah siap untuk beribadah, boleh lambaikan tangannya. Saya udah siap, Kak. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Sikap berdoa yang baik, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kembali Tuhan kami datang kepadamu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami mau memuji, menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan semuanya menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk bersorak, melompat, menari, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, katakan amin, haleluya. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, yuk kakak ajak bangkit berdiri semuanya yuk. 1, 2, 3, semua berdiri, haleluya. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Luar biasa pastinya. Hari ini hari yang luar biasa untuk memuji Tuhan. It's a great to praise the Lord. Yuk semuanya tepuk tangan di atas kepala. Bersuka cita memuji Tuhan. Karena hari ini hari yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, it's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise. Walking in the light of the Lord. Sebelah kiri dulu. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise. Dancing ya. Dancing in the light. Semuanya menari buat Tuhan. Dance in the light. Lagi kiri kanan. Dance in the light. Dance in the light. Dancing in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to. Semua melompat. Jumping in the light of the Lord. Lompat yang tinggi. Jump in the light. Jump in the light. Yeah. Jump in the light. Jumping in the. Sekarang berenang yuk, swim in the light. Swim in the light. Swim in the light. Swimming in the light. Sekarang yuk, drink in the light. Drink in the light. Drink in the light. Drinking. Sekali lagi shaking sampai ke bawah. Shake in the light lagi. Shake in the light. Shake in the light. Shaking in the light of the shaking in the light.
shaking in the light of the Lord. Once again, shaking in the light of the Lord. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita, amin. Amin. Karena hari yang luar biasa, harinya untuk Tuhan. dan hati kita juga penuh dengan nyanyian untuk Tuhan. Karena kita adalah anak-anak raja. Yang merasa anak raja boleh tepuk tangan. Yuhu. Masih bersuka cita? Kak Widya masih bersuka cita enggak? Masih dong Kak. Karena kita anak Raja. siapa raja kita, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semua bersuka cita memuji Tuhan. Katakan, hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Amin. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Siapa raja ya? Dialah raja. Yes. Raja. Amin. Dialah Tuhan. Tuhan namanya, yuk. Namanya Yesus. 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 Oh, segala raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Yes. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Angkat tangannya yuk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik sekali lagi, katakan haleluya. Wah. Oke. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita siapin hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Lebih sungguh-sungguh lagi siapin hatinya ya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya saat kami tinggikan nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu
dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Haleluya, menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik, ayo kita sembah Tuhan. Nyatakan kerinduan hati kalian di hadapan Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau kerinduan kami Tuhan. Kami rindu kepadamu Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap
doa kami, ini kerinduan hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan terus berkati kami, Tuhan urapi kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar-dengaran cerita firman-Mu. Tuhan berkati pikiran kami, hati kami, telinga kami supaya kami boleh duduk diam, dengar-dengaran firman-Mu Tuhan Yesus yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Wah, di sini siapa yang udah semangat banget nih di bulan Desember? Apalagi adik-adik yang udah selesai ujian, siapa yang semangat? Wah, mau pada liburan ya. Nah, sekarang Kaisar mau nanya juga nih, siapa di sini yang juga udah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang mengubahkan kami dalam pujian dan penyembahan tadi. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan, kami minta Engkau membuka pikiran dan juga hati kami, supaya setiap firman yang kami dengar, kami bisa menyimpan dalam hati kami dan kami taat untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tahu nggak? Lihat nih Kak Esther, pakaiannya udah bagus. Kira-kira Kak Esther mau kemana ya? Oh, ternyata Kak Esther juga ada kado. Tapi bukan buat adik-adik. Kalau adik-adik yang nonton kan banyak nih. Sampai 900 orang yang nonton. Gak cukup kadonya. Kira-kira pakaian yang cantik dan juga kado ini buat siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Ternyata Kak Esther dapat undangan ulang tahun dari salah satu anak-anak Kids. Kapan nih undangannya nih? Ternyata undangannya minggu depan adik-adik. Tuh Kak Esther intip kayak gini nih. Nah, kira-kira kalau adik-adik diundang di satu acara, persiapan nggak kayak Kak Esther pakai baju yang cantik, yang rapi, yang layak, dan juga mempersiapkan kado, ya kan? Siapa di sini adik-adik yang seneng banget terima undangan ulang tahun atau undangan Natal? Seneng kan? Kak Esther juga seneng. Makanya Kak Esther mau orang lain yang mengundang Kak Esther juga seneng melihat Kak Esther dan juga kado yang Kak Esther bawa. Nah, tapi ada teman Kak Esther, namanya itu Jojo. Si Jojo lagi. Ada apa ya sama si Jojo ini? Jojo ini juga terima undangan dari temennya kita. Tapi adik-adik, dia malah pakai baju ini. Pakai baju pantai. Sebenarnya boleh gak sih ke ulang tahun pakai baju pantai? Kalau ulang tahunnya di gedung atau di rumah boleh gak cuma pakai baju kaos sama celana pendek? Gak boleh kan? Iya, kita harus memakai pakaian yang layak. Ada juga temen Kak Esther namanya si JJ. Si JJ juga diundang ke ulang tahunnya teman kita. Tapi si JJ gak datang adik-adik. Sedih banget. Tahu gak? Cerita-cerita yang Kak Esther bilang ini ternyata itu juga ada di dalam Alkitab. Ada ya Kak? Ada. Ceritanya bisa adik-adik baca di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kak Esther ceritainnya, pada saat itu Tuhan Yesus kan suka banget ngajar ya kan, pinter banget ngajar. Dan Tuhan Yesus tuh senang banget kalau mengajar pakai perumpamaan, menggunakan cerita supaya bahasanya lebih dimengerti sama murid-muridnya, sama umat yang mendengarkan cerita Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus merumpamakan kerajaan sorga itu seumpama dengan
orang-orang yang diundang di pesta jamuan. Siapa di sini yang masuk surga? Wah, belum selesai deh pada ngangkat tangan. Kaisar juga pengen masuk surga. Nah, ceritanya adik-adik, seorang raja dia memberikan undangan untuk semua rakyatnya untuk masuk ke dalam istana. Adik-adik, masuk istana itu enggak sembarang orang loh. Hanya orang-orang yang diundang aja yang boleh masuk ke istana. Nah, raja itu ngundang tuh semua masyarakat yang ada di kerajaan. Tiba-tiba ketika pada hari undangan, raja udah keren banget. Pakai mahkota, pakai jubah, gagah pokoknya rajanya. Ketika dia masuk, raja juga berpikir semuanya udah oke, makanan udah oke. Adik-adik, di peristiwa undangan itu ada makanan. Enak banget. Kalau setiap undangan ulang tahun ada makanan enggak? Ada, makanya kaisar seneng banget kalau pergi ke undangan-undangan ulang tahun ada makanan. Dan juga ada kado. Ada bingkisan yang akan kita bawa pulang. Gitu juga di pesta perjamuan ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika semuanya sudah siap, ketika makanannya sudah disediakan, dan juga bingkisan-bingkisan kadonya udah disiapkan, raja sedih. Raja pusing. Karena ketika dia lihat, tidak ada orang yang datang. Tidak ada orang yang memenuhi undangan tersebut, adik-adik. Sedih raja itu. Lalu raja itu tanya pada hamba-hamba, kenapa? Kenapa ini semua gak ada yang datang? Kan aku udah mempersiapkan semuanya. Coba pergi ke sana, kamu lihat kemana mereka. Ketika hambanya itu pergi, ternyata orang yang diundang itu mereka lagi sibuk. Sibuk mencangkul, ya sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk bekerja. Kalau ditanya, ayo pergi sana ke undangan yang sudah raja lakukan, yang raja sediakan. Maaf, aku sibuk. Maaf, aku gak ada waktu. Aku mau kerja dulu. Orang-orang gak ada yang datang. Terus hamba-hamba yang lain juga pergi ke tempat lain. Mana nih orang-orang yang sudah diundang oleh raja? Tiba-tiba, aduh, kaisar gak mau kasih tahu adik-adik. Aduh, kalian tahu gak orang itu lagi ngapain? Kasih tahu gak nih? Kasih tahu nggak? Aduh, kaisar takut nih ngasih tahu. Karena mereka lagi buat dosa. Raja mendengar itu sangat sedih. Kesempatan untuk bertemu dengan raja dan menikmati hidangan tidak dipergunakan orang-orang ini semua. Ada yang sibuk, ada yang gak mau datang karena malas, ada juga yang lagi buat dosa. Tapi raja akhirnya bilang gini, oke, sekarang kamu pergi ke jalan. Kamu ambil tuh semua orang yang ada di persimpangan jalan, bawa datang ke sini untuk pergi makan dan juga menikmati pesta hidangan ini. Akhirnya hamba-hamba itu melakukan seperti yang raja katakan. Ketika dia keluar, dia datang. Dan pada satu hari si raja datang, dia melihat ada riuh, sangat ramai. Raja hatinya mulai senang dan dia mulai mempersiapkan diri. Tapi ketika dia masuk adik-adik, apa yang terjadi? Dia melihat sekeliling. Ternyata banyak orang yang ada di pesta itu tidak menggunakan pakaian pesta. Raja jadi sedih lagi. Tapi kali ini raja bukan sedih, tapi dia juga marah dan berkata,
Bisa-bisanya kalian datang ke sini tapi tidak menggunakan pakaian pesta. Hamba-hambaku, bawa mereka ke tempat yang paling gelap. Di situ terdapat ratap dan kertak gigi. Raja itu sangat marah karena ada yang dapat kesempatan untuk datang ke pesta, tapi mereka nggak mempersiapkan diri dengan melakukan mengenakan pakaian yang layak. Seperti Kak Esther tadi, pakaian yang bagus dan rapi dan juga layak. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kita juga diberi undangan sama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Good. Ya adik-adik, kita dipercaya untuk memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Dari cerita ini kita belajar bahwa ketika kita memenuhi undangan dari Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Bareng-bareng Kak Esther bilang, mempersiapkan diri. Kak, apa aja Kak undangan dari Tuhan Yesus? Banyak banget undangan dari Tuhan Yesus. Salah satunya undangan dari Tuhan Yesus adalah adik-adik datang untuk mengikuti ibadah online saat ini. Ayo Kak Esther mau nanya nih. Di sini yang lagi ikutin ibadah, lagi mempersiapkan diri atau enggak? Gimana cara ngeceknya Kak Esther? Coba lihat bajunya. Bajunya layak dan rapi. Atau ada yang masih pakai baju tidur. Atau ada yang lagi makan. Ayo ngaku. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Gimana kalau ada ibadah online saat ini, adik-adik datang doa dulu. Pastikan pakaian yang kalian pakai rapi. Pastikan juga adik-adik udah mandi. Pastikan juga adik-adik nggak makan, nggak tiduran, nggak males-malesan sepanjang ibadah. Itu adalah cara kita memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Apalagi Kak, banyak banget undangan Tuhan Yesus. Wah, yang kemarin seru, ibadah Kids Church hari Sabtu, di mana adik-adik itu ditantang untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus. Ada yang bersaksi. Hah, Kak, bersaksi itu apa Kak? Bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ada juga yang memuji Tuhan. Oh, kemarin ada yang nyanyi suaranya bagus banget. Ada yang berdoa untuk Indonesia. Doanya sangat tulus. Ada juga yang say thank you sama kakak Kids Church, yang ramah dan juga yang say I love you sama mamanya. Itu adalah cara kita untuk memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Masih banyak lagi, bisa dengan kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, plus melakukan firman Tuhan. Ada lagi adik-adik, taat sama mama papa, patuh sama mama papa, sayang sama adik sama kakak, dan juga rajin belajar supaya adik-adik jadi berkat buat teman-teman, menyenangkan hati Tuhan, dan juga papa mama juga happy. Itu adalah cara kita memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Seterusnya Tuhan akan bukakan apalagi undangan-undangan dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang mau
Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget yang mau memenuhi undangan Tuhan Yesus. Ada juga yang lagi nonton tapi gak mau. Saya tanya sekali lagi, yang mau memenuhi undangan Tuhan Yesus, angkat tangannya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana kami memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami. Roh Kudus, ingatkan kami supaya setiap hari kami memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman dan melakukan firman itu. Dan juga kami taat kepada mama papa dan rajin belajar. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan setiap kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang menaruh setiap mimpi dan harapan di dalam hati mereka untuk memenuhi undangan dari-Mu Tuhan. Undangan yang bukan hanya sekali, tapi mereka memenuhi itu, mereka melakukan itu setiap hari seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, berikan mereka kecakapan, berikan mereka kepintaran seperti Daniel 10 kali lebih pintar dari orang-orang biasa. Berikan terus kasih-Mu Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang memberkati mama papanya, berikan berkat dari sorgawi, berkat rohani, berkat jasmani, sehingga mereka kuat untuk membesarkan anak-anak sampai mereka memenuhi undangan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jangan lupa melakukan firman Tuhan. God bless you.